Semuanya, apa kabarnya nih malam hari ini? Oke, bisa banget nih. Yuk, tulis kabarnya di kolom chat nih. Misal baik, atau mungkin sedang kurang sehat, atau mungkin sedang kurang bersemangat. Baik, Kak. Alhamdulillah, Kak Erni baik. Alhamdulillah, Kak Rey baik. Kak Fikar. Oh, Kak Fikar sedikit anget nih. Sedang meriang ya, Kak. Oh, semoga lekas sembuh ya, Kak Fikar ya. Kak Ilham baik dan bersemangat. Oke, Kak Anin baik. Kak Alfian, alhamdulillah baik. Kak Sofia baik juga. Kak Wiranto, wah lagi overthinking nih. Overthinking apa nih Kak Wiranto? Overthinking masa depan ya? Oke, terima kasih banyak rekan-rekan atas responnya. Perkenalkan, malam hari ini saya di sini Anggi yang akan menjadi moderator mini bootcamp pada malam hari ini. Dan tentunya dengan narasumber kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa, Kak Muklis. Mungkin Kak Muklis bisa say hey dulu Kak ke teman-teman. Halo, halo, selamat malam. Oke, siap. Kak Muklis sepertinya sudah sangat ready untuk membagikan insight baru nih ke teman-teman. Oke, mungkin langsung saja. Saya mohon izin share screen ya, rekan-rekan. Oke. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat dan aman? Aman ya, sepertinya. Oke. Nah, di sini rekan-rekan pasti udah tahu nih malam hari ini topiknya apa dan judulnya apa. Nah, bener banget malam hari ini kita akan melaksanakan mini bootcamp Introduction to Flutter dengan judul A Step by Step Guide to Mobile Development dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, Kak Ahmad Muklis Saputra sebagai Mobile Engineer di Evermore seperti itu. Oke, mungkin nih eh, saya pengen tahu nih, kira-kira teman-teman nih motivasinya apa ya join mini bootcamp pada malam hari ini. Nah, pasti Kak Muklis juga pengen tahu nih sebenarnya teman-teman ini pengen apa sih kok ikut mini bootcamp pada malam hari ini gitu. Nah, bisa banget nih teman-teman untuk tuliskan motivasinya di kolom chat nih dengan format nama, underscore pekerjaan, underscore motivasi ikut webinar. Misalnya saya nama Anggi, pekerjaan di sini sebagai event marketing seperti itu motif sebenarnya ingin menambah insight dan ingin mempersiapkan diri untuk berkarir di bidang Flutter seperti itu. Oke, sudah Alvin nih, Kak Alvin pengen nambah, wah keren banget nih Kak Alvin. Oke, Kak Muhammad Ababil ingin mendalami programmer, wah keren. Kak Erni, oh Kak Erni menjawab yang tadi ya, aman ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak. Ada juga Kak Ilham, Kak Ray ingin menjadi developer aplikasi, pengen jadi Flutter engineer, menambah wawasan. Oke, ada Kak Marwan ingin menambah ilmu di bidang Flutter. Kak Samuel ingin menambah wawasan lebih luas lagi. Ada Kak Wiranto, Kak Wiranto yang tadi overthinking ya Kak ya, pengen jadi iOS engineer. Wah, keren banget nih Kak Wiranto. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga apa yang teman-teman tulis ini bisa tercapai dan semoga karir kedepannya juga selalu dilancarkan. Amin. Oke, mungkin nih, kok di sini yang on cam cuman saya sama kamu Muklis aja nih. Yuk, yang lain yuk. On cam juga nih dengan virtual background yang saya kirimkan di kolom chat ya. Oke, biar kelihatan makin semangat nih. Tuh. Oke, lanjut aja. Nah, hari ini kita akan ngapain aja sih gitu. Nah, jadi hari ini agenda kita adalah yang pertama adalah Expert Program Overview. Mungkin di sini rekan-rekan banyak yang masih asing ya, apa sih Expert ini kok mini bootcamp by Expert? Expert ini sebenarnya apa sih gitu. Tapi mungkin untuk rekan-rekan yang sudah beberapa kali mengikuti kelas mini bootcamp di Expert, pasti sudah paham banget nih Expert itu sebenarnya apa gitu. Oke. Setelah nanti ada Expert Program Overview, dilanjutkan dengan presentation session. Ini merupakan sesi utama kita yaitu pematerian dari Kak Muklis seperti itu. Kemudian nanti juga akan ada live coding dari Kak Muklis. Pasti teman-teman udah nggak sabar banget nih buat mendapatkan ilmu baru dan juga live codingnya nanti nih.
Oke, selanjutnya akan ada juga sesi Q&A. Nah, jadi nanti buat rekan-rekan yang saat menyimak materinya Kak Muklis nih, tiba-tiba kok mungkin ada yang merasa dibingungkan atau mungkin ingin dikonfirmasi kembali gitu, bisa banget nanti langsung ditanyakan aja. Nah, nanti dari expert sudah menyediakan platform untuk bertanya, yaitu melalui Menti. Seperti itu. Oke, langsung saja. Nah, memasuki agenda pertama nih, expert overview. Apa sih expert itu gitu? Expert ini merupakan sebuah platform dari Widya Edu yang fokusnya pada pengembangan skill nih, teman-teman. Nah, jadi di sini bagi teman-teman yang ingin meningkatkan skillnya, baik bagi profesional maupun korporasi, baik bagi perseorangan, itu juga bisa banget nih untuk belajar di expert seperti itu. Apa aja sih bidang-bidang yang dimiliki oleh expert nih untuk pengembangan skill teman-teman gitu. Nah, di sini ada teknologi informasi, ada programming, product management, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp seperti itu. Oke. Nah, di sini expert punya nih berbagai sosial media yang aku yakin nih di sini pasti teman-teman juga punya gitu loh. Eh, siapa yang nggak main TikTok coba sekarang? Pasti semuanya main TikTok kan, apalagi Instagram. Nah, ada juga nih LinkedIn. Nah, tentunya bagi teman-teman yang sekarang sedang mempersiapkan karir, yang sedang menjadi mahasiswa atau mungkin nantinya akan menjadi job seeker atau akan terjun ke dunia profesional seperti itu, pasti di sini teman-teman udah mulai menggunakan LinkedIn juga nih. Udah mulai merapikan LinkedIn kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini menggunakan LinkedIn itu bisa banget follow LinkedIn page-nya Expert. Jangan lupa juga follow Instagramnya Expert dan juga TikToknya Expert. Nah, nanti Expert akan sharing nih berbagai macam informasi terkait dengan Expert, event-event Expert itu semuanya akan kami upload melalui sosial media kami seperti itu. Oke. Jangan lupa ya, yang sekarang lagi buka Instagram nih, langsung aja follow Expert gitu. Agar nggak ketinggalan nih acara-acara kayak malam hari ini misalnya. Kan seru banget nih teman-teman, gratis, bersertifikat. Pokoknya harus banget join itu. Oke. Nah, Expert punya berbagai macam challenge nih buat teman-teman yang sudah join di grup WhatsApp peserta mini bootcamp. Itu pasti udah nggak asing nih. Apa sih Twibbon Challenge gitu? Twibbon Challenge ini adalah sebuah challenge yang Expert berikan pada teman-teman atau mungkin biasanya kita sebut dengan expert tebar manfaat ya teman-teman kalau wordingannya di grup seperti itu. Nah, ini adalah dengan cara uh, teman-teman mengupload Twibbon, kemudian jangan lupa untuk tag Instagram dan tag juga LinkedIn-nya expert. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa nih claim reward-nya. Akan dapat apa sih kalau misalnya upload Twibbon? Teman-teman akan dapat banyak banget. Akan dapat contoh portofolio, contoh template CV, beberapa video materi-materi dari expert, ada juga ebook A to Z interview seperti itu. Nah, untuk Tribun Challenge ini berlaku selama mini bootcamp itu belum dilaksanakan seperti itu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah upload-upload nih, nah itu besok tinggal klaim nih untuk linknya, tinggal klaim nanti link formnya akan kami bagikan seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada Expert Instagram Challenge. Nah, kalau Expert Instagram Challenge ini itu berlaku di hari hari teman-teman, malam ini banget gitu. Bagi teman-teman yang join mini bootcamp malam hari ini, bisa banget nih di capture beberapa momennya gitu. Nah, itu bisa juga teman-teman jadikan snapgram atau story Instagram, kemudian tag Instagram expert. Nah, nanti dari tim expert akan merepost Instagram teman-teman kayak gitu. Nah, keuntungannya apa sih? Nah, kan Instagram expert ini sudah memiliki banyak mutual ya teman-teman seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya snapgram teman-teman itu di-repost oleh tim expert itu sangat memungkinkan untuk Instagram teman-teman ini dilirik oleh mutual-mutualnya expert nih. Misal nih, expert punya mutual HR atau HR atau HC di berbagai perusahaan gitu. Terus lihat profil teman-teman. Wah, ternyata HR-nya tertarik nih dengan profil teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi, malam hari ini, yuk langsung aja capture momennya. Kemudian upload di Instagram story teman-teman dan jangan lupa tag expert. Tuh. Oke.
Selain itu, kita juga ada Expert LinkedIn Challenge nih. Nah, ini apa sih challenge-nya? Nah, kalau ini challenge-nya dilakukan after acara gitu. Nah, jadi besok teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Kemudian sertifikatnya nih kan sayang banget kalau dianggurin. Bisa banget nih sama teman-teman di-upload ke LinkedIn kayak gitu. Jangan lupa juga tag LinkedIn Expert. Oke. Nah, mungkin aku di sini akan spill nih beberapa kegiatan Expert selama tahun 2023 kemarin. Oke, nah per bulan Maret 2022 sampai Desember 2023 sudah lebih dari 4.100 alumni Expert Bootcamp. Tentunya ini bukan jumlah yang sedikit ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang belum menjadi bagian dari 4.100 ini, segera gabung dan daftarkan diri teman-teman gitu. Oke, nah Expert juga sudah memiliki lebih dari 73 webinar nih, dan juga lebih dari 99 batch bootcamp. Jadi buat teman-teman yang tentunya saat ini sedang memperjuangkan karir teman-teman, atau mungkin sedang ingin switch karir, misal kemarin kuliahnya jurusan apa, tapi ingin berkarir di jurusan apa gitu, itu sangat possible ya teman-teman. Jadi semangat untuk memperjuangkan segala sesuatu. Gitu. Oke, nah selain expert bootcamp tadi yang aku sebutkan, expert juga punya nih pelatihan untuk korporasi. Mungkin di sini dari teman-teman ada juga nih yang sudah bekerja di instansi tertentu, atau mungkin di sini bahkan mungkin ada HR gitu ya teman-teman. Nah, expert ini punya program yang namanya Expert for Corporation. Apa sih Expert for Corporation ini? Jadi, Expert for Corporation ini adalah sebuah pelatihan yang dilakukan untuk korporasi atau untuk profesional agar bisa meningkatkan skill dan bisa mengembangkan karirnya pada bidang yang saat ini sedang ditekuni. Seperti itu. Nah, ini ada banyak banget nih program dari Expert for Corporation bidang-bidangnya. Ada cyber security, Microsoft Suite, ada deep technology, IoT, UI, UI UX design, public relation, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa instansi yang sudah bekerja sama dengan Expert for Corporation untuk pengembangan skill karyawannya. Itu ada Peruri, SMK Anihaya, SMK Wikrama, ada dari PLN, ada dari IHC Rumah Sakit Tulung Rejo, dan yang paling baru ini ada Fakultas MIPA dari UI, seperti itu. Nah, mungkin di sini juga teman-teman ada yang dari UI nih. Itu UI juga sudah bekerja sama nih sama Expert for Corporation gitu. Oke, nah ini contoh kasusnya teman-teman. Jadi di Peruri itu uh, karyawannya memiliki berbagai problem atau kendala saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan IoT seperti itu. Nah, kemudian dari perusahaan Peruri ini uh, mengajak kerjasama kepada Expert for Corporation untuk meningkatkan skill karyawan-karyawannya di bidang IoT agar lebih bisa meningkatkan performa kerjanya seperti itu. Oke, nah begitu pula dengan SMK Anihaya. Nah, problemnya sih sama nih di bidang IoT karena memang saat ini IoT ini sedang uh, cukup dibutuhkan dalam berbagai hal ya teman-teman, terutama mungkin di berbagai perusahaan seperti itu. Nah, di SMK Anihaya ini juga mengajak kerjasama Expert for Corporation untuk mengadakan pelatihan IoT seperti itu. Oke, nah nih bagi teman-teman nih pasti sudah banyak nih yang pengen tahu presensinya Kak, presensinya mana Kak gitu. Oke, jadi ini bisa banget nih di screenshot dulu atau mungkin di capture. Atau mungkin dari tim expert bisa tolong bantu untuk drop presensinya melalui kolom chat seperti itu. Nah, bisa banget nih teman-teman diisi dulu sembari menunggu pemateriannya. Tuh. Oke, sudah di screenshot ya teman-teman. Oke. Nah, memasuki sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu pematerian dari Kak Muklis. Seperti itu. Oke, Kak Muklis, halo. Cek apakah sudah siap untuk berbagi insight ke teman-teman expert nih? Siap, siap, siap. Oke, terima kasih banyak Kak Muklis. Jadi, uh, langsung saja. Tapi sebelumnya,
aku izin memberikan informasi terkait dengan Menti. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, selama menyimak materi nanti, sembari misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa banget nih untuk drop pertanyaannya langsung ke Menti. Jadi untuk drop pertanyaan ini nggak harus nunggu sesi Q&A ya teman-teman. Jadi selama pematerian itu langsung aja drop pertanyaannya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan seperti itu. Nah nanti saat sesi Q&A, aku akan bantu share screen untuk pertanyaannya. Dan nanti akan dijawab oleh Kak Muklis. Seperti itu. Oke. Karena waktunya sudah memasuki sharing session nih kepada Kak Muklis, layar dan waktu saya persilahkan. Oke, izin share screen. Nah, Oke, silakan udah Kak. ada ya. Bentar. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang topik yang mulai ramai juga ya, tentang Flutter gitu. Karena memang udah dipakai di banyak perusahaan sih gitu. Nah, judul untuk sesi kali ini adalah supaya apa ya? Supaya nggak terlalu panjang gitu judulnya dan supaya clickbait gitu. Kita judulin aja makin pinter pakai Flutter gitu. Terus perkenalan diri saya dulu sebentar. Saya alhamdulillah bekerja sebagai mobile engineer di Evermos di salah satu startup di Bandung, e-commerce juga. Terus pengalaman saya pernah jadi speaker di GDG Devfest Bandung tahun 2023. Alhamdulillah dihadiri oleh kurang lebih 1.700 peserta offline ya waktu itu di Universitas Maranatha. Saya juga sering menulis dan nge-mentori beberapa orang juga dan alhamdulillah menjadi seorang ayah juga. Gitu, langsung aja ke materinya. Oh ya, sebelum materi saya disclaimer dulu. Akan ada bahasa Bandung Selatan ya, maksudnya dicampur bahasa Inggris gitu sama bahasa Sunda sedikit gitu. Karena ya bisa dilihat ya kalau misalkan API integration, application programming interface integration diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi pembauran antarmuka rancangan penerapan ya. Jadi bingung gitu. Jadi kalau misalkan ada satu dua kata yang bahasa Inggris ya mohon maaf karena memang supaya supaya gampang aja neranginnya gitu. Dan insya Allah kalau misalkan ada bahasa yang jelimet pun nanti dijelaskan lebih rinci sih. Gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan inti. Saya males sih kalau misalkan lihat dosen gitu ya atau pemateri ngejelasinnya definisi gitu atau apa asa gak penting gitu. Langsung aja ke pertanyaan intinya. Jadi mobile developer itu prospek gak sih gitu? Nah, pertanyaan intinya ini kan. Nah, langsung aja. Ya insya Allah prospek karena 70% transaksi e-commerce itu dari mobile. Dan menurut data, ya dari Google sih, saya juga googling, 5.542 triliun dolar Amerika itu dihasilkan dari e-commerce tahun 2022 ya, 2 tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang ya gak tahu berapa ya. Ini kalau dirupiahkan kali 15.000 aja gitu. Udah triliun apa, saya juga lupa lagi. Tapi ya ini angkanya bakal sebesar ini gitu, tahun 2022 gitu. Jadi ya prospek jawabannya gitu. Dan kalau misalkan butuh data bisa dilihat dari ini gitu. Terus ya bukti prospek keduanya ini. Ini MacBook yang dipakai banyak orang, M3 yang terbaru itu RAM-nya 8 GB loh. Kalah gitu sama HP Samsung yang udah 16 GB RAM-nya. Jadi HP zaman sekarang itu udah lebih gede RAM-nya daripada laptop. Padahal laptopnya high end juga MacBook gitu. Ini merupakan salah satu bukti gitu bahwa jadi mobile developer itu prospek gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, nah terus mobile developer tuh ngapain aja gitu sehari-harinya? Apakah main Mobile Legend atau apa gitu kan? Mobile apa gitu? Nah jawabannya ya mobile developer itu tugasnya intinya tiga sih. Yang pertama ngedesain, lalu ngedevelop, yang ketiga nge-implement. Yang ngedesain di sini maksudnya bukan ngedesain layoutnya
gimana-gimana ya bukan, tapi ngedesain kayak rancangannya gitu. Misalkan ini teh mau dibikin homepage-nya dulu, terus belakangnya gimana. Jadi secara arsitekturalnya gitu. Maksudnya desain di sini. Kalau dia setelah aplikasi diluncurkan kan pasti nggak didiamin gitu aja ya, pasti dikembangkan gitu. Nah ini maksudnya develop. Lalu ketika ada ide baru ya harus diimplementasi gitu. Gitu. Dan mobile developer itu memang kalau di Indo uh, anonis apa sinonimnya itu ke dua programming ini sih, yaitu iOS dan Android gitu. Padahal sebetulnya mobile itu lebih luas karena ya di sini ada foldable kan, HP yang bisa dilipat tuh, itu masuknya mobile juga. Dan pasti ada approach atau jalan sendiri ya buat foldable karena dia memang beda gitu cara ngodingnya. Terus wearable misalkan kayak yang watch itu kan sama ya, masuknya mobile juga gitu, sama Android Car. Terus TV Android juga itu termasuknya bisa disebut mobile gitu. Lanjut. Nah, yang lagi hype di mobile apa nih? Nah, jawabannya yang lagi hype di mobile itu ya ini nih, machine learning kit. Jadi mobile itu apalagi Flutter itu dia ada kayak semacam tools atau alat-alat tertentu gitu buat dia bisa connect ke machine learning gitu. Misalkan kayak barcode scanning atau face detection atau misalkan kayak text recognition gitu. Dia bisa langsung dikonekkan ke machine learning kit. Lalu ada VR dan AR. VR ini ya intinya kayak di Meta ya. Jadi satu ruangan itu semua virtual gitu. Nah, kalau AR ini dia kebalikannya, ruangannya ruangan biasa, misalkan kayak kita datang ke IKEA nih misal. Nah, terus ada barang, nah barangnya teh belum ada gitu. Maksudnya barangnya teh nggak ada, maksudnya nggak ada teh. Jadi ya maksudnya belum dikirim lah misal, tapi ada kayak barcode atau kayak gambar. Nah, kita di-scan lah. Nanti kita bisa lihat 3D dari HP-nya gitu. Nah, gitu. Jadi AR itu lingkungannya lingkungan asli tapi si objeknya bisa virtual lewat HP gitu. Nah, selanjutnya offline first. Nah, ini buat siapa yang bekerja di tempat yang keras ya kan, banyak yang bilang kalau hidup offline keras gitu ya. Ya maksudnya kayak gini, misalkan contoh yang kerja di pertambangan kan nggak ada sinyal nih, nggak ada sinyal, kurang sinyal, tapi harus tetap absen gitu. Nah, dia bisa absen aja pagi-pagi nggak ada sinyal, absen. Nah, nanti si data absensinya tuh direkap di HP-nya gitu. Nah, nanti ketika dia balik ke mes, dia ngesing sendiri gitu. Nah, itu maksudnya offline first. Jadi dia bikin gimana caranya walaupun nggak ada data tetap si bisnis proses berjalan. Kurang lebih gitu. Terus, nah ini nih yang menarik. Gimana jenjang karirnya gitu? Di tahapannya apa aja? Nah ini disclaimer lagi ya, ini yang saya dan orang yang saya wawancarai hadapi gitu ya, POV-nya gitu. Ya jadi tiap orang mungkin beda gitu, dan tapi yang ini yang saya alami gitu. Yang pertama kita jadi trainee dulu sih gitu. Ya, maksudnya kan ketika masuk perusahaan itu pasti di probation lah ya, di masa uji coba dulu biasanya 3 bulan gitu. Nah ini ya tugas kita ya stick aja gitu. Dan biasanya ketika masuk perusahaan itu ada seorang yang diassign atau ditugaskan buat jadi guide kita gitu. Nah kita ikuti aja dia gitu. Ikuti aja sampai beres. Nah, setelah itu kita jadi junior atau associate. Nah, kalau junior ini ya kita harus mulai banyak bertanya sih. Kalau tadi kan ya manut aja, ikut aja. Nah, ini kalau kita harus mulai banyak nanya, ini contoh yang jelek sih kalau misalkan junior. Ya, iya gitu. Itu gak akan berkembang sih. Jadi harus berani bertanya, "Ini kenapa codingannya kayak gini gitu." Harus mulai bisa bertanya dari junior supaya bisa naik. Nah, terus yang selanjutnya di Medior. Kalau Medior itu biasanya dia udah dianggap dewasa sih. Jadi udah bisa di-assign ke tim sendiri gitu. Misal ada tim ngebangun homepage-nya, nah dia di-assign di situ aja, di homepage aja. Nah, dia jangan jangan jadi beban buat orang lain gitu kan. Kalau tadi junior masih nanya-nanya gitu ya. Ini udah harus bisa jalan sendiri gitu. Nah, terus selanjutnya senior. Nah, dia udah dikasih tanggung jawab nih, udah punya yang disupport gitu. Jadi
Nanti ketika ada yang baru lagi masuk, nah dia harus nge-guide gitu sekali orang dari yang tadi. Gitu. Nah ini meme-nya ya, jadi junior udah bikin kayak gini gitu dari korek api. Udah, nah dia oh iya bagus bagus mas. Nah pas dia pergi dibenerin gitu. Nah ini memang memang real life sih kayak gini. Nah terus selanjutnya, nah ini ada dua cabang setelah jadi senior. Yang pertama kita jadi manajer atau ya IM lah istilah yang umum mah gitu atau yang jadi staff. Nah, maksudnya staff di sini itu memang aneh ya bahasanya. Bukan berarti yang semua orang staff itu pekerja bukan, tapi staff dalam istilah engineering itu dia udah bisa ngasih standar gitu. Jadi misalkan dia udah bisa ngasih petunjuk bahwa ini teh codingan yang baik gitu atau ini codingan yang buruk. Nah, dia udah bisa ngasih standar gitu buat tim gitu. Misalkan mobile nih udah ada yang jadi staff. Nah, dia harus kerjaannya gak banyak ngoding sendiri, biasanya dia liatin aja codingan orang, oh iya iya kayak gini ini bagus ini enggak gitu, jadi banyak review gitu dan dia biasanya uh, bikin standarnya gitu, dan kalau misalkan ada yang sulit dan senior gak bisa baru diserahin ke staff gitu, itu sih. Nah terus yang di sisi kiri ini ada manajer gitu, jadi kalau manajer ini tugasnya ngehandle tapi skopnya satu tim doang. Kan ini biasanya front end sama back end atau mobile sama back end kan kadang-kadang ini ya, kadang-kadang ada banter lah atau ada debat lah misalkan. Ini kok ini di handle di belakang aja, jangan di depan aja gitu. Nah, ini yang ngasih keputusannya biasanya dari manajer gitu. Dan ini manajer ini bertugas untuk diskusi lagi sama manajer di sampingnya atau ke atasnya gitu. Jadi misal ada mau integrasi nih antara home dengan login misalnya. Nah, dia yang manajer yang ngurus home ngobrol dengan manajer yang ngurus login gitu. Jadi nanti obrolannya jelas gitu. Gitu sih. Ya pasti banyak meeting, banyak email pasti sih. Gitu. Terus selanjutnya, nah ini kalau udah manajernya udah sepuh gitu ya, nanti dia bakal diangkat gitu. Jadi head, nah kalau head ini dia ya manajernya manajer gitu. Jadi dia ngehandle beberapa manajer di bawahnya sama dia bertugas untuk ngobrol sama stakeholdernya langsung atau sama departemen lain, misal sama CEO-nya atau sama tim marketing, sama tim finance gitu. Dia udah jadi spokespersonnya, jadi juru bicaranya gitu. Tapi dia juga harus ngerti codingannya secara umum lah gitu. Jangan sampai dia ngomongin yang nggak ada faktanya juga gitu. Nah terus di sisi lain yang tadi staff, udah staff terus lama diangkat akhirnya jadi prinsipal atau arsitek. Nah prinsipal atau arsitek ini dia yang jadi radar gitu buat tim bahwa oh di luaran sana udah bisa kayak gini loh gitu. Kayak gini nih, ini meme ini nih. Misal HTML is not a programming language. HTML mah bukan programming language gitu ya. Ini rata-rata orang kan bilang kayak gini. Kecuali ya memang yang orang masih pemula banget nih ya. Tapi sebenarnya di luar sana memang programming language karena sekarang ada HTMX gitu. Jadi HTMX ini udah bisa connect ke database, udah bisa apa gitu. Jadi ya dia yang ngasih tahu gitu bahwa oh di luar sana ada sesuatu teknologi baru loh gitu. Dan dia yang jadi kan tadi kalau staff jadi standar buat ke dalamnya, ini standarnya buat keluar gitu. Jadi jangan sampai perusahaannya terbelakang gitu. Dan ini udah arsitek sih, udah paling top gitu. Terus selanjutnya, nah pertanyaannya kenapa harus pakai Flutter ya misalkan? Kenapa nggak pakai Android natif atau iOS natif atau React natif kan bisa? Kenapa harus pakai Flutter? Jawabannya ya ada banyak sih. Nah ini yang secara detailnya ya saya ngambil dari App Inventif gitu dan kalau dibacain satu-satu bakal boring juga. Jadi ya kita naik aja. Nah ini nih supports multi-platform single code base. Nah ini maksudnya sorry sorry. Nah ini keterangan dari yang sini juga gitu ya supaya nggak boring gitu bacain satu-satu. Nah maksudnya gimana? Jadi support multi-platform single code base ini kita cuma punya satu codingan ya. Nah, codingan ini bisa ditranslate atau diubah jadi beberapa platform gitu. Contoh nih, kita ngoding sekali nih ya, misalkan ngoding YouTube lah ya, sekali di satu code base di satu kode gitu. Nah, ini
kita tinggal run gitu ya. Nanti di run-nya teh bisa hasilnya bisa ke mobile jadi, iOS jadi, web jadi, desktop, bahkan ini IoT juga jadi gitu. Jadi kalau misalkan kita ada update nih misalkan dari aplikasi versi 1 ke versi 2, ya semuanya ke update gitu. Gitu. Jadi sekali lagi cuma satu kali ngoding, satu kali ngubah, semuanya rubah gitu. Jadi kan kalau misalkan perusahaan baru jadi nih, kalau pengen ada Android, ada iOS, ya secara logika awal harus dua kan. Ya udah kita nge-hire programmer Android sama programmer iOS misalnya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada Flutter engineer seorang aja, itu bisa dimakan dua-duanya sama seorang gitu. Ya udah sekali aja Flutter engineer ngoding jadinya dua gitu. Kalau gajinya jadi dua kali itu urusan belakangan lah. Tapi ya intinya kayak gitu. Jadi sekali ngoding bisa hasilnya beberapa platform gitu. Nah, terus kenapa Flutter jadi dalam tanda kutip primadona? Karena dia hot reload gitu. Nah, ini nih bisa dilihat ya. Kan ini merah nih. Enter aja di Android Studio atau di VS Code-nya. Di enter doang langsung robah di HP-nya gitu. Jadi nggak usah di run lagi, enggak. Sekali aja enter aja atau save langsung robah gitu. Gitu salah satu magicnya ya. Terus yang selanjutnya ada DevTools gitu. Jadi dia bisa ngemonitoring yang dihit apa, misalkan ngehit endpoint apa atau URL apa bisa dilihat di sini. Terus apakah memori HP saya jadi berat misalnya, bisa lihat di memori atau CPU-nya gitu. Bisa dilihat di sini juga. Jadi kayak ada inspector lah kalau buka Chrome klik kanan network infection nah, kayak gitu kurang lebih gitu sih. Nah, terus ada library-library. Jadi kalau misalkan kita kayak tadi ML Kit gitu ya. Kita mau bikin face detection kalau misalkan bikin dari awal ya bisa sih, tapi mau sampai kapan gitu ya. Baru setahun jadi kan lama gitu. Nah, kalau pakai PubDev kita bisa pakai open source yang kerjaan orang. Jadi kita ambil aja gitu. Ya bukan ambil gimana ya. Jadi kita pakai library orang yang memang dia open source gitu. Gitu. Dan kalau misalkan kita pun punya ide dan memang punya skill, bisa kontribusi di sini. Dan ketika kita ingin masuk perusahaan, bisa dimasukin tuh. Oh, saya misalkan pernah kontribusi loh bikin AI misalkan. Nah, AI-nya buat Flutter. Nah, itu jadi poin tuh gitu buat recruiternya gitu. Jadi ya buat sama-sama menguntungkan aja sih gitu yang bikin dia dapat dapat sorotan gitu yang make pun tinggal pakai gitu. Ya cuma untuk urusan harus hati-hati dan lain sebagainya itu urusan belakangan tapi intinya kita bisa pakai library yang udah memang tersedia di PubDev gitu sih. Nah, terus ini yang menarik nih. Saya jujur ini fun fact pernah ngoding itu Android itu dari 2019 saya. Udah hampir 10 gitu. Kabel kabel rusak. Soalnya dia kan nyolok terus tuh ke Androidnya. HP-nya juga udah ya HP mah baru sekali ganti sih cuma kabelnya kan jadi korban terus tuh. Nah, Flutter ini untuk versi-versi sekarang 2 tahunan kemarin lah kalau nggak salah udah bisa WiFi debug. Jadi dia asal satu WiFi, klik run di laptopnya, si HP-nya ngeran gitu. Bahkan yang tadi hotel pun bisa. Jadi misalkan kita ganti warnanya ke biru tuh, enter save. Nah, HP-nya ganti gitu. Nah, ini bisa bisa ramai sih misalkan HP-nya dipinjam sama adik gitu, pinjemin aja. Terus kita tiba-tiba ngeran aja. Oh, ini kenapa tiba-tiba kayak gini dihack? Nah, jadi ya buat buat usianya sih tapi ya intinya bisa bisa kayak gitu gitu. Jadi kita bisa ngeran ngeran lewat WiFi debugging ini sih. Seru sih ini. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih, ya kali Flutter dipakai unicorn gitu. Nah, jawabannya ya ini GoPay, Grab, Admedica, Talenta, bahkan Google Art yang bagus itu tampilannya bisa dilihat aja Google Art itu dia pakai Flutter loh gitu. GoPay yang ya paling paling kasta di Indonesia ya salah satu yang paling hebat kan GoPay sama Grab ya. Itu pakai pakai ini pakai Flutter gitu.
Nah, itu bisa dilihat ya aplikasi apa aja yang pakai Flutter di aplikasi Fluttershy, di search aja di Google Play Store Fluttershy. Nah, nanti bisa dilihat. Bahkan di Fluttershy ini bisa dilihat tadi ini aplikasi GoPay pakai library apa aja bisa bisa dilihat di sini. Gitu. Jadi ya insya Allah dipakai sih gitu sama beberapa perusahaan besar di Indonesia. Kalau apalagi kalau nyari luar negeri ya pasti lebih banyak lagi sih, gitu. Terus, nah itu kan tools dan filternya. Kalau kita sebagai developer, untungnya apa ya misal? Nah, yang pertama speed. Sekali ngoding 2-3 platform terlampaui ya yang tadi ya. Jadi misal perusahaan pengen Android dan iOS, ya udah daripada bayar gaji 2 orang mendingan seorang filter aja gitu kan, bener gak? Terus selanjutnya, nah ada community support. Jadi Flutter ini kalau kita ngoding Flutter gak sendirian sih intinya gitu. Ada komunitas, ada Flutter Viking, Google Developer Group ya yang tadi GDG saya di Universitas Maranatha itu event tahunan. Lalu ada expert ya yang tadi diterangkan sama Mbak Anggi gitu. Dan ini bisa jadi komunitas yang baik itu buat kita belajar bareng gitu sih. Terus selanjutnya, nah ada maturity. Jadi jangan takut misalkan saya mah takut Xamarin juga dulu atau React Native atau Xamarin deh, Xamarin juga dulu mati kok gitu, nggak ada yang lanjutin gitu. Apalagi Flutter yang baru-baru nggak yang nggak gitu sih konsepnya. Soalnya ini Flutter udah agak lama juga dari tahun 2015 dan tahun 2000 sampai tahun 2000, dari 2023 gitu. Dan si update-nya itu benar-benar cepet gitu. Saya aja bahkan di perusahaan saya sendiri ada satu tim khusus yang buat nangani update Flutter doang gitu. Jadi ya karena cepatnya Flutter gitu. Dan insya Allah dengan tandanya cepatnya Flutter ini ya Flutter punya masa depan yang ya aman lah, relatif aman gitu. Nah terus selanjutnya kenapa pakai Flutter? Karena dia acceptable learning curve. Jadi intinya dia ya masih kebayang lah gitu. Buat yang dulunya misalkan belajar Java, dari Android ya belajar Java atau dari iOS murni gitu atau dari yang bahasa-bahasa pemrograman lain yang masih pakai OOP itu masih masuk kok gitu soalnya Flutter ini masih pakai OOP gitu, masih berarti OOP gitu. Terus yang selanjutnya ini kan Flutter pakai bahasa baru ya Dart gitu kan. Kalau misalkan ada yang bilang atau saya juga dulu bilang kayak gini sih kan. Aku kan masih masih pemula gitu kan. Bahasa yang lama aja masih puyeng gitu dan update. Ini harus belajar bahasa Dart gitu. Nah, gimana? Jawabannya ya, ya ini menarik sih ini, menarik. Dengan adanya update, semua orang jadi pemula. Bener gak? Ini kan tiap tiap hampir tiap hari ini tiap jam bahkan ada update. Apalagi ada AI gitu ya. Semua orang jadi pemula lagi gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalkan kita minder, aduh gimana ya nggak kekejar, ada semua orang juga sebenarnya jadi pemula lagi gitu dengan adanya update gitu. Gitu. Dan kita harus punya mindset, growth mindset sih. Jadi kita harus mulai belajar untuk jangan pengen tahu segalanya, tapi belajar segalanya gitu. Nah ini ada cerita menarik dari Satya Nadella, CEO Microsoft yang baru ya. Dulu ketika dia masuk itu harga harga saham Microsoft itu kurang lebih 300 miliar. Dan setelah dia masuk di Microsoft, waktu itu Microsoft memang lagi repot ya, kalah sama Google gitu, sama Facebook. Nah, ketika dia masuk beberapa tahun atau bahkan puluh tahun, dia Microsoft itu jadi 3 triliun, hampir 10 kali lipat dengan cara dia yaitu tadi menerapkan bahwa kita jangan sampai berpikir bahwa kita tahu semua gitu. Enggak, tapi kita harus belajar semua gitu. Harus belajar lagi. Nah, ini salah satu triknya ya, yaitu kita harus belajar dan kalau misalkan udah belajar jangan stop, belajar lagi. Dan kalau ketika ada update ya yang tadi di unlearn gitu. Jadi diupdate lagi gitu dan diulang lagi gitu. Jadi ya kita memang harus sebagai orang yang khususnya di bidang IT gitu ya, harus siap untuk selalu belajar dan ini bukti salah satu bukti paling suksesnya Satya Nadella ini bisa mengubah Microsoft 10 kali lipat gitu bahkan lebih ketika ya yang seperti yang kita tahu gitu ChatGPT juga kan under Microsoft ya.
Nah itu dia bisa kayak gitu gitu dengan cara mengubah mindset dikit gitu bahwa ya kita bisa belajar dan memang harus terus belajar gitu. Nah, salah satu tempat belajar yang paling pas gitu ya di expert ini gitu. Mangga silahkan Bang Gi. Halo? Oke, Ya, enggak. oke, siap. Terima kasih banyak Kak Muklis atas penyampaian materinya. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi memang kita ini harus selalu growth mindset, harus selalu update value diri, update skill, seperti itu ya Kak. Nah, Betul, betul. oke. Tadi juga Kak Muklis sempat mention nih salah satu platform yang bisa memfasilitasi rekan-rekan di sini untuk belajar, yaitu Adsport. Nah, Adsport sendiri punya kabar baik nih buat rekan-rekan. Kabar baiknya apa sih? Tentunya jangan sampai kelewatan kabar baik ini nih, rekan-rekan. Jadi disimak kabar baiknya. Mungkin dari Kak Tami. Halo, sebentar. Sepertinya Kak Tami sedang terkendala nih, rekan-rekan. Halo, Kak Tami. Oke, sudah siap ya Kak Tami untuk membagikan kabar baiknya nih buat rekan-rekan expert malam hari ini. Oh ya, teman-teman, jangan khawatir. Setelah nanti ada kabar baik dari Kak Tami, kita akan lanjut ke sesinya Kak Muklis lagi karena akan ada sesi live coding ya Kak Muklis ya. Siap-siap. Gitu. Oke, jadi tetap stay di Zoom ya teman-teman karena sesi kita masih panjang nih malam hari ini gitu. Oke, mungkin sebelumnya. Halo, selamat malam semuanya. Oke, malam Kak Tami. Oke, mungkin sebelumnya izin konfirmasi dulu, Kak. Apakah Kak Tami akan share screen sendiri atau dibantu share screen dari aku? Ya, aku bantu share screen sendiri aja. Oke, siap. Halo, selamat malam semuanya. Buat teman-teman semua yang udah malam hari ini ya, perkenalkan saya Tami dari tim expert yang sebelumnya eh, mengirim teman-teman di grup ya sebelumnya dengan saya Tami dari tim JRN Expert ID gitu. Nah di sini mau share nih teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak ya yang dari tadi pagi yang udah share pengalamannya, instansinya juga gitu ya, dan sampai malam hari ini sampai jam setengah sembilan ini masih semangat untuk ikut belajar Flutternya, dan banyak juga ya yang memberikan banyak pertanyaan kepada Kak Ahmad Muklis ya gitu. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya teman-teman gitu. Dan yang makin penasaran nih yang mau belajar menjadi mobile developer bersama expert, nah di sini saya akan bagikan banyak informasi pastinya. Dan ini untuk siapa aja sih kayak gitu. Nah, untuk menjadi mobile developer bersama expert ini kita bisa untuk teman-teman yang fresh graduate nih. Nah, ini kayak tadi kan banyak ya dari teman-teman yang dari mahasiswa, yang masih kuliah atau yang baru lulus kayak gitu. Karena Bootcamp expert ini adalah solusi untuk teman-teman semua untuk mendapatkan portofolionya gitu, meraih karir sebagai mobile developer dengan skill terkini dan atasi skill gap universitas dan perluas jejaring profesional teman-teman gitu. Seperti yang dijelaskan sama Kak Anggi tadi juga udah mulai banyak yang chat ya, mulai penasaran dengan grupnya akan seperti apa sih Kak Anggi. Nah, itu nanti kalau teman udah bergabung di intensif bootcamp, nah itu nanti kita akan banyak grup-grup yang akan membangun relasi teman-teman, termasuk melalui link juga gitu, termasuk dengan upgrade skill gitu. Nanti kita juga ada banyak teman-teman alumni nih yang bercerita bagaimana pengalamannya bisa bersama expert yang bisa switch karir ya, seperti kayak switcher juga itu bisa banget membantu teman-teman karena di expert ini semuanya bisa ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir misalnya baru belajar atau yang misalnya belum tahu tentang Flutter atau bagaimanapun, nanti di sini kita belajar bareng-bareng gitu. Dan pastinya sekali lagi ya, di sini bukan cuma teori aja, tapi teman-teman akan mendapatkan portofolionya kayak gitu. Nah,
Ini dia intensive bootcamp Flutter for the mobile development by expert gitu. Nah, fun fact juga nih teman-teman semua, kalau di expert ini kita sudah diakui ya dari Kemenaker gitu. Jadi yang teman-teman misalnya sebagai lembaga pelatihan ya, jadi sangat membantu teman yang misalnya lagi cari-cari, yang kalau mendang-mending yang lagi nyari bootcamp, nah itu bisa banget di expert ini. Nanti bisa seperti kata Kak Anggi tadi, bisa cek di Instagram kita ya teman-teman, atau di TikTok yang teman-teman udah joinnya mulai TikTok atau Instagram, boleh banget di follow dan kita lihat update-update apa aja sih yang ada di Flutter atau di expert ini. Selain ada Flutter juga banyak bootcamp lainnya gitu. Nah, untuk intensif bootcamp Flutter ini program kelasnya akan dimulai di tanggal 13 Februari 2024 gitu. Jadi ini adalah pendaftaran early bird ya, masih ada 1 bulan, tapi untuk pendaftaran early bird ini pastinya ada akan informasi yang luar biasa untuk teman-teman semua kayak gitu. Nah, apa aja sih untuk fasilitasnya? Fasilitas pertamanya teman-teman, ini kita akan ada 8 sesi live gitu. Jadi ini bukan cuma video pembelajaran atau teori aja gitu, tapi ada live kelasnya gitu. Jadi bisa tatap muka langsung melalui Zoom bersama dengan uh, mentor kami gitu. Nah, nanti juga akan saya share juga nih jadwalnya seperti apa aja yang akan teman-teman dapatkan selama 8 kali pertemuan ini gitu. Dan untuk 8 sesi live kelasnya ini juga ada rekamannya gitu. Dan rekamannya itu nggak cuma 1 bulan aja teman-teman. Jadi ini sistemnya seumur hidup gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya 8 sesi kelas ini pengen mengulang buat tahun depan selama teman-teman masih di grup WA, masih nge-save, itu masih bisa banget teman-teman akses kayak gitu. Dan bahkan untuk 8 live kelasnya ini juga interaktif gitu. Jadi teman-teman bisa sangat membantu dari berbagai kalangan ya, seperti yang tadi Kak saya jelaskan di awal gitu. Untuk sertifikatnya, nah ini juga penting ya untuk teman-teman yang mungkin datang malam hari ini untuk ikut mini bootcamp yang awalnya pengen cari sertifikat, terus dibantu dengan Kak Aman Muklis dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, untuk sertifikatnya ini kita pastinya beda ya untuk dengan webinar dan yang intensif bootcamp gitu. Kalau di sertifikat intensif bootcamp ini nanti akan lebih profesional gitu. Ada penilaiannya setiap pertemuan, kemudian juga portofolionya ini akan sangat membantu teman-teman semua gitu yang biasanya aktif untuk LinkedIn, untuk menjalin relasi, yang mencari pekerjaan atau yang switch karir. Nah, ini sangat membantu banget buat teman-teman semua gitu. Dan pastinya sudah diakui oleh Kemnaker ya gitu. Kemudian untuk kurikulumnya juga kita sudah sesuai dengan SKKNI juga gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman ini bingung atau gimana, tenang aja kita sudah ada dasarnya kayak gitu. Kemudian yang sekarang mungkin teman-teman yang udah ikut Instagram di Expert, kita sering banget dapat reposan teman-teman semua yang sudah mencoba di psychological online assessment. Itu juga menarik banget nih dari program dari Expert gitu, dan banyak peserta yang excited juga untuk psychological online assessment. Kemarin juga sempat di-share oleh tim kami juga ya, semoga teman-teman juga udah bisa cobain untuk online assessmentnya ini karena seru banget dan pasti akan teman-teman memahami tipe teman-teman sendiri gitu. Kemudian juga professional branding. Kalau di sini professional brandingnya teman-teman karena bisa di grup nanti kalau teman-teman sudah bergabung di intensive bootcampnya, nanti saya akan invite teman-teman di grup, dan di grup WhatsApp ini nanti akan teman-teman akan bertemu dengan para mentor yang pastinya mentornya ini sudah ahli ya gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan, ada kesulitan, nah itu bisa dibantu sama teman kakak-kakak mentor dan teman-teman yang sudah ahli gitu. Jadi bisa sharing-sharing bareng-bareng kayak gitu. Ini semua membangun teman-teman sebagai profesional brandingnya teman-teman juga gitu. Termasuk yang tadi saya jelaskan ada grup mentoring dan networking. Nah ini dari grup WhatsApp-nya ini juga akan sangat membantu teman-teman karena bisa tanya jawab juga di sana gitu. Dan ini juga nggak cuma sebulan, tapi seumur hidupnya teman-teman gitu. Jadi nanti dengan gabung di intensive bootcamp ini bisa untuk jangka panjang gitu. Jadi benar-benar kalau ada kata pendidikan itu adalah investasi, ini benar-benar ada di bootcamp expert ini kayak gitu. Nah, kemudian juga akses materi dan rekaman itu juga seumur hidup seperti yang saya jelaskan. Dan sekali lagi di intensive bootcampnya expert ini nggak cuma teori aja atau video aja, tapi kita berbasis portofolio kayak gitu. Nah ini untuk Flutter kan kita ada dua ya teman-teman, ada yang basic level sama advance. Nah untuk yang basic level, untuk harga umumnya dari harga 998.000 jadinya 499.000. Tapi kalau teman-teman kita nanti di info terakhirnya akan ada kejutan buat teman-teman semua kayak gitu. Nah, apa aja banyak manfaat yang bisa teman-teman dapat nih kalau teman-teman gabung di bootcampnya expert kayak gitu. Teman-teman untuk di basic level ini teman-teman bisa melakukan instalasi Flutter dan VS Code. Nah ini tadi banyak juga yang menanyakan di kolom komentar.
Nanti di sana teman-teman akan dapatkan bagaimana melakukan instalasinya kayak gitu. Kemudian mengkonfigurasi GitHub, terus kemudian juga memahami basic Flutter, dan kemampuan .nya kayak gitu. Kemudian juga untuk membuat aplikasi statis mobile Flutter, kemudian juga melakukan deploy aplikasi ke distributor kayak gitu. Ini sebenarnya banyak pertanyaannya ke situ ya teman-teman. Nah, di sini di Expert bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua kayak gitu. Nah, ini juga langsung aja perkenalan ya dengan mentor kita. Ini nanti teman-teman akan dibimbing langsung bersama mentor ahli sekaligus praktisi kita. Gitu. Ini ada Kak Fadil Nugraha Aditama. Ini merupakan software engineer di Katalis ya. Teman-teman bisa search LinkedIn-nya Kak Fadil. Kemudian juga ada Kak Fikri Razak Arashid. Ini juga software engineer-nya di NVBIS ya teman-teman kayak gitu. Bisa search aja di LinkedIn-nya kakak-kakak ini dan bisa search juga ilmunya kayak gitu. Dan bootcamp ini sangat direkomendasikan nih buat kamu sekali lagi. Di sini jangan khawatir, nggak usah minder karena pasti kebanyakan ada juga teman-teman kayak aku sebenarnya nggak ngerti banget nih tentang Flutter, tenang aja karena di sini benar-benar basic ya teman-teman. Jadi bisa buat test student, kemudian juga Flutter newbie, kemudian yang karir switcher. Nah ini juga banyak banget nih yang switch karir gitu ya. Kemudian ada mobile developer wanna pilih atau di fresh graduate gitu. Nah, kemudian untuk silabusnya, seperti saya katakan tadi ya, kalau di intensif bootcamp ini kan ada 8 kali pertemuan. Nah, ini saya langsung informasikan aja jadwalnya dan jamnya. Kita kelasnya malam ya teman-teman. Kenapa? Karena memang kebanyakan permintaannya harus survei, kita memang pada mintanya di jam 19.30 waktu Indonesia Barat gitu. Dan pastinya jam-jam ini sudah teman-teman mulai istirahat ya, yang biasanya bekerja atau yang sudah selesai kuliah, selain beraktivitas di siang hari, malamnya bisa upgrade ilmunya dengan ikut bootcamp kayak gitu. Nah, untuk jadwalnya dan untuk materinya bisa cek teman-teman juga ya dari yang pertemuan pertamanya udah terlihat banget ya instalasi dan setup gitu, overview project. Jadi benar-benar fundamental banget gitu. Jadi dari awal teman-teman belajar tentang Flutter gitu. Kemudian yang kedua ada Dart Basic for Flutter Develop. Kemudian juga ada Object Oriented Programming in Dart. Kemudian ini juga ada tanggalnya ya teman-teman seperti di Kamis 22 Februari karena ini kan jadwalnya Selasa Kamis ya di jam 19.30 kayak gitu. Kemudian di pertemuan ke-5 dan 6-nya ada navigation in Flutter, kemudian ada working with set stage, kemudian sampai yang ke-8 seperti yang saya katakan kita ada portofolionya gitu, benar-benar mengaplikasikan deployment-nya itu kayak gitu. Itu di bulan Maret. Jadi totalnya ada 8 pertemuan dalam 1 bulan dan 1 minggunya ada 2 kali pertemuan. Nah, untuk jadwalnya nanti kita bisa berubah waktu juga ya teman-teman kayak gitu. Kemudian ini juga ditanyakan nih untuk Flutter nih, kalau saya mau gabung untuk ikut bootcampnya ini, tools apa sih yang harus saya butuhkan? Di sini juga jelas nih teman-teman yang dibutuhkan cuma Figma, kemudian juga ada Visual Studio Code, kemudian ada mobile apps emulator, dan pastinya Zoom ya teman-teman untuk live kelasnya kayak gitu. Ini bisa di screenshot teman-teman yang mulai penasaran atau nanti akan saya bantu share di grup ya teman-teman kalau misalnya penasaran banget mengenai apa aja yang akan dipelajari di expert gitu. Nah ini sekali lagi kurikulumnya sudah dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya teman-teman, jadi aman sekali buat teman-teman dan udah sesuai gitu bertanya gitu. Nah, ini spoiler dikit ya teman-teman, jangan ngaku jadi mobile developer kalau kamu belum punya portfolio kayak gini. Nah, ini pasti juga yang banyak saya teman-teman tanyakan ya, supaya apa sih portofolionya kalau kamu ikut di intensif bootcampnya expert. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Nanti teman-teman akan membuat aplikasi ya, web mobile developer ya teman-teman kayak gitu. Nah, ini contohnya bisa teman-teman screenshot juga nih, gambarannya akan seperti ini. Keren banget ya teman-teman ya. Itu next, pastinya tadi ya teman-teman testimoni gitu. Ini sering banget ditanyakan. Nah, untuk fanpage juga, untuk Flutter ini kita sudah ada sampai batch 21 gitu. Nah, ini akan berjalan di batch 22 di bulan Februari gitu. Jadi banyak teman-teman alumni yang sudah mendaftar di expert gini. Ini totalnya kita sudah ada 3.500 teman-teman yang alumni menjadi bootcampnya expert gitu. Nah, seperti Kak Beni nih, bisa teman-teman baca ya. Kak Beni ini termasuk sudah senior ya, dia punya pengalaman di IT leader dan inovator gitu.
saya lebih memahami Flutter setelah mengikuti bootcamp di Expert, terutama di MVC-nya yang lebih sedikit stage management-nya. Intinya saya sekarang lebih pede nih menggunakan Flutter, padahal sebelumnya sering ragu ketika menggunakan chat atau karena belum mengerti fungsinya. Bersyukur melalui bootcamp dan latihan di Expert menambah experience saya dalam menggunakan Flutter. Gitu. Ini uh, apa Kak Ben ini sudah ini ya teman ya berpengalaman ya sebagai IT leader gitu, apalagi dengan seperti testimoni dari teman-teman alumni lainnya seperti Kak Gigi Talimi ini, itu dia merupakan juga information teknologi di PT juga, dia sudah diterangkan juga ya beberapa teman-teman di sini gitu. Mentornya beneran jago Flutter, saya jadi cepat paham dan bahasa pemrogramannya gitu. Terus mentornya juga luar biasa kebangetan, selalu sabar menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari kami yang masih awam dalam Flutter. Nah, ini membuktikan kalau dari grup kita, ini kakak mentornya juga sangat aktif ya untuk membantu semua teman-teman pertanyaannya. Bahkan juga sekali lagi ya, ini waktunya nggak cuma 1 bulan, tapi bisa selamanya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman udah gabung ini kayak bisa buat untuk kedepannya gitu. Nah, ini apa ya? Dari yang saya jelaskan tadi ya tentang kayak live seasonnya, kemudian kayak sertifikatnya seperti apa, terus kayak gimana sih grupnya. Nah, ini saya berikan gambaran trailernya nih, bootcamp Flutter-nya dari expert gitu. Oke, nah, ini yang gambarannya untuk trailer bootcamp Flutter gitu. Nah, ini cukup jelas ya teman-teman kalau misalnya tadi kayak live sessionnya gimana, benar-benar kita ngoding, terus juga ada banyak pertanyaan di grupnya yang interaktif gitu, dan tadi juga sempat di spoiler dikit mengenai sertifikat yang akan teman-teman dapatkan kalau misalnya ikut intensif bootcamp Flutter ini gitu. Nah, ini sekali lagi, nah, ini juga informasi terakhir dari saya ya teman-teman. Tadi kan di awal sudah dijelaskan ya seperti yang untuk harga umum nih untuk basic levelnya. Jadi teman-teman untuk gabung di batch berikutnya di batch 22 itu yang akan mulai di tanggal 13 Februari 2024, waktunya masih 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan ini kita ada promo early bird nih, dan untuk peserta khusus peserta webinar malam hari ini gitu untuk harga umumnya kita setelah potongan ya itu ada di 499.000 seperti itu untuk 1 bulan pembelajarannya ya live sessionnya gitu. Tapi khusus teman-teman yang semangat sampai malam hari ini, kita ada 8 peserta webinar tercepat malam ini, kita ada super diskon tambahan, jadi ada tambahan sebesar 200.000. Nah, caranya teman-teman cukup chat Flutter atau chat aja ke saya yang tadi sebelumnya di grup ya teman-teman, dengan saya Tami di nomornya yang sama di 089 603 300675 gitu. Nah, teman-teman cukup chat Flutter, nanti ya teman-teman akan dapat potongan 200.000 gitu. Jadi dari harganya yang tadi 499.000 dapat potongan lagi teman-teman. Jadi teman-teman hanya membayar di 299.000 aja gitu. Untuk 8 peserta pertama ya teman-teman yang malam hari ini chat. Ini juga udah mulai banyak yang chat. Cepat segera diklaim ya teman-teman. Saya tunggu WA-nya juga untuk teman-teman semua. Dan kita tunggu sampai di tanggal 13 Februari setelahnya sudah dimulai gitu. Nah, ini sepertinya akan saya kembalikan ke Kak Anggi karena udah mulai banyak yang chat juga. Ini mau klaim vouchernya gitu. Saya tunggu ya teman-teman yang hadir malam hari ini di 158 peserta malam hari ini ya. Selamat malam. Oke. Selamat malam Kak Tami. Terima kasih banyak atas informasinya. Sangat menarik ya teman-teman.
Jadi tadi special price itu kita ada di angka 499.000. Tetapi untuk 8 peserta tercepat webinar pada malam hari ini itu ada di 299.000 saja. Seperti itu. Tentunya ini sangat kesempatan emas yang bisa teman-teman klaim gitu. Langsung aja chat ke Kak Tami. Chat saja Flutter gitu. Langsung chat Kak Tami dengan format Flutter. Nah, itu teman-teman langsung bisa dapat diskon sebesar 200.000. Sehingga yang mulainya harganya 499.000 menjadi 299.000 saja. Seperti itu. Oke, memasuki sesi selanjutnya nih. Kita akan masuki sesi live coding. Oke. Kak Muklis, apakah sudah ready Kak untuk live coding dengan rekan-rekan expert malam hari ini? Oke, halo. Oke. Oke, Kepada Kak Muklis, layar dan waktu saya persilahkan. oke. Wait, wait. Oke, start share ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk saat ini kita akan ngoding bareng ya. Ini nih. Kapan Kang ngodingnya? Coba pengen lihat-lihat codingannya dulu. Nah, ini buat yang udah terbiasa pakai GitHub, mangga silahkan diklik aja gitu link ini. Buat ada GitHub repositorinya juga. Nah, nanti hasilnya kurang lebih kayak gini nih. Oh iya, tadi eh, perkara Android Studio sama VS Code itu kalau browser mah kayak apa Mozilla Firefox sama Google Chrome sebenarnya sama aja sih. Cuma ya lebih ke kebiasaan aja gitu. Bahkan lead tim saya pun pakai ini ya, leadernya pakai VS Code. Cuma ya saya kadang kebiasaan pakai Android Studio dan memang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sih, itu lebih ke kebiasaan aja. Oke, jadi di sini nanti kurang lebih Kak, hasilnya. sorry, Mana? mohon maaf, izin disclaim. Ini teman-teman belum sempat mencatat linknya. Oh, siap, saya copy dulu. Waduh, salah. Sorry. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih Kak. Bentar. Hmm, linknya ya. Sip. Oke. Nah, nanti kurang lebih hasilnya gimana sih? Hmm, bisa nggak ya share screen lewat? Bentar, bentar. Nah, bisa. Nah, ini kita buka docnya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih kayak gini. Saya bikin kayak LinkedIn sih sebenarnya. Jadi dia punya LinkedIn message gitu kan, ada name, terus ada isi chatnya, terus kapan gitu. Ini sederhana banget sih. Tapi insya Allah cukup buat malam ini. Jadi ya kita bikin lagi dari awal aja karena nggak sulit. New Flutter Project. Ya maksudnya ini dibuka ini supaya kalau misalkan ada yang lupa tinggal dibuka aja gitu ini. Namanya misalkan LinkedIn Expert Create. Hmm, New window. Oke. Nah, sebelum kita mulai, nah ini udah ke connect ya. Ini saya lewat apa? Lewat WiFi di Bagar tadi. Kita run dulu aja. Kita run dulu. Harusnya di sini ada nih di device manager buat hasilnya. Kita run dulu. Agak lama ya. Sambil nunggu kita masukin aja dulu ya. Jadi nanti ini kita, nah udah keren tuh. Lagi install ya. Nah, ini pertama-tama kita hapus dulu komennya supaya nggak kotor. Nggak akan lama harusnya. Terus kita masukin dulu asetnya lah ya, supaya nggak lupa. Masukin dulu asetnya. Yang pertama buka dulu pub spec, terus di sini kita ngelis asetnya nih. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Nah, ini kalau misalkan lupa lihat aja ke sini kan.
Nah ini nih, aset, bikin folder asetnya dulu ya. Nah kayak gitu. Oke, nah itu tadi udah keren ya. Mana? Nah ini nih, device manager. Nah udah keren. Tuh udah ada hasilnya. Ini memang sebetulnya kalau ngoding kayak gini enaknya 2 layar sih. Tapi ya ini supaya nggak terlalu makan waktu gini ya. Hasilnya kurang lebih kayak gini. Nah langsung kita bikin dulu tadi pertama, bikin dulu asetnya nih. Terus kita copy aja asetnya. Bisa di-download dari GitHub tadi ya. Kalau misalkan pengen masukin ke root. Nah, set. Ini udah foto-fotonya gitu ya maksudnya. Nah, terus kita copy cons-nya. Cons di sini maksudnya alamat-alamat yang tadi tuh. Tuh, path-nya gitu supaya supaya si Flutter-nya itu tahu gitu si image-nya tuh disimpan di mana gitu, aset image. Nah, terus color ini kalau misalkan di Android itu kayak XML color-nya gitu. Nah, ini kita bisa nge-list dulu gitu warna-warna yang bakal dipakai. Nah, biasanya saya bikin di folder cons. Jadi kita copy aja. Tapi ini di inside lib ya. Soalnya ini memang sequence ini dianggap masih codingan gitu. Tapi ya memang resource. Tapi kalau aset image ini memang resource murni gitu. Jadi ini codingan ya buat referensi. Gitu. Terus kita bikin dulu ganti dulu deh warnanya yang gampang lah ya. Ganti dulu warnanya nih. Misalkan color scheme-nya ganti sama dark one. Belum ke import ya. Oke, bentar. Cons color. Oh, primary dark, sorry. Primary dark. Primary dark. Nah, reload. Tuh, kan ganti tuh. Gitu. Ini HP-nya juga ganti ya tuh. Ini bukan pakai emulator gitu, pakai HP asli. Tapi dia di mirroring. Nah, terus kita bikin dulu si scaffold-nya supaya background-nya sama gitu ya. Pakai primary dark lagi. Gitu. Abbar, ya udahlah apa gitu aja dulu coba. Reload. Nah, abbar ini sorry. Jadi scaffold ini ada terdiri dua deh. Scaffold itu satu layar lah, satu layar. Nah, terdiri dari dua anak gitu. Yang pertama bodinya, yang kedua app barnya gitu. Nah, tadi ketika kita ganti itu baru background dari app barnya gitu. Nah, ini app barnya. Nah, ternyata salah ya yang tadi kita coding itu bukan warna primary dark itu bukan buat app barnya tapi harusnya buat scaffoldnya. Jadi kita ganti aja di sini pakai dark accent kalau nggak salah. Nah, benar dark accent. Dark accent. Oke, reload. Oke. Nah, terus kita ganti warna scaffoldnya bisa nggak? Nah, bisa. Nah, ganti warna scaffoldnya sama primary dark benar ini. Oke, coba save. Nah, kan. Jadi si app barnya pakai aksen, dalamnya pakai primary dark. Gitu. Nah, terus kita ganti judulnya. Judulnya misalkan tadi messaging kan ya, messaging gitu. Cuma ada masalahnya ini warnanya hitam nih, nggak kelihatan. Ya udah kita ganti aja. Ini kalau di web styling CSS-nya lah ya, inline CSS. Jadi kita text style color white gitu kan. Nah, tuh ada. Nah, ini terus kita tinggal ganti isinya nih, isinya. Nah, kita ganti isinya jadi ada kolom. Nah, kolom ini kita ganti anak-anaknya nih. Jadi misalkan kita bikin dulu kontainer lah ya. Kontainer. Kontainer ini kalau di bahasa apa namanya? Di bahasa web itu div.
children-nya bukan, children-nya list of widget. Nah, kayak gini. Terus ini container. Nah, kontainernya ini kita ganti dulu, misalkan warnanya putih biar kelihatan dulu ya. Color white, colors dot white gitu. Nah, colors white. Nah, gitu. Nah, terus kita kasih tingginya dulu, height 100 misalkan. Sorry. Nah, kan jadi kayak gitu. Nah, terus kontainer ini kita kasih anak nih, misal childnya tile, list style. List style ini jadi kayak buat bikin card yang tadi tuh, yang satu mana sih? Tah, satu tile ini segini, tah gitu. Kita bikin list style, balik lagi ke aplikasi kita. Nah, list stylenya isinya kita bikin dulu, kita lihat deh isinya apa aja. Leading, nah itu leading, leadingnya. Jadi leading itu yang pertama keluar di sini nih. Biasanya dikasih avatar atau gambar. Kita kasih image aja, image.asset. Nah, asetnya ya pasti tadi yang udah di define di sini nih, image 4. Person img 4 perfect person. Nah, itu. Nah, akhirnya kan itu baru ini ya, belum alamat lengkap, masih awalnya aja nih. Nah, tadi control. Ignore itu. Nah, ini kan masih ininya, masih awalnya aja. Akhirnya belum. Nah, akhirnya kita lihat aja di sini person pakai kutip person dot png. Kan dulu bener nggak? Nah, bener. Nah, ini aneh soalnya ini dia pakai ini ya, pakai head. Kita bilangin aja. Coba. Nah, kan jadi pas. Nah, terus kita bikin trailing. Trailing itu ujungnya. Nah, ujungnya itu kita kasih tulisan lah ya. Tulisannya tadi yang waktunya. Misalkan teks free, misal Friday. Benar nggak? Nah, benar. Oke. Nah, terus dalamnya itu berarti child, benar nggak? Atau bukan? Dalamnya itu wait, title. Nah, ini memang udah ada titlenya sendiri sih. Titlenya misalkan namanya Johnny Sizas misalnya. Apa ya? Apa aja. Teks Johnny aja, Johnny Johnny Jono lah, apa-apa. Oke, enter. Nah, terus subtitlenya message-nya kan, subtitle teks, teksnya hai ngoding kui. Nah, kan gitu. Nah, terus ininya trailingnya itu gak mau Friday aja, kan ada tadi ada kayak bubble kayak gitu, ada bubble chatnya berapa kan. Nah, kita bikin ini di wrap itu dibungkus jadi kolomnya bawahnya pakai teks satu. Ya, masih kasar sih tapi nggak apa-apa lah ya, nanti dibener-benerin. Dan terus ini dihapus, warnanya dihapus tuh. Ini jadi aneh soalnya tulisannya hitam. Kita copy aja style ini, copy. Nah, salah satu enaknya Flutter itu logic sama UI-nya nyatu gitu, jadi kalau butuh style tinggal kopas aja. Oh gitu, ini agak kurang lah ya, kita putihin aja dulu untuk semua lah untuk saat ini supaya jelas. Belakang juga gelap kan ya. Oke. Oke. Nah, ini kontainer gak perlu nih. Tadi buat nyontoin aja sih besarnya, tinggal dihapus. Nah gitu. Terus kalau pengen bikin banyak ya tinggal dikopas. Kopas. Sorry.
paste, paste, paste. Oh, salah lagi. Sorry, sorry. Berarti tadi mana? Nah, ditutup aja deh supaya gampang. Nah, kan. Eh, tutup lah. Koma, koma. Nah, kayak gitu. Terus tutup, Ctrl D, tutup, Ctrl D, tutup. Nah, terus dia supaya nggak di tengah, hapus ininya. Jadi dia ke atas. Nah, gitu sih kurang lebih kalau yang hasil akhirnya mah ini ya saya kasih kasih objeknya gitu. Jadi dia itu si misalkan ngambil dari database nih. Nah, ini udah bentuknya datanya udah data data yang kayak objeknya gitu. Nanti tinggal dipanggil gitu. Ini hasil rapihnya kayak gini sih cuma untuk UI-nya kurang lebih sama sih logiknya kayak gini. Gitu. Cuma ini lebih apa ya? Lebih rapi lah, lebih clean aja. Contoh lah ya, yang clean supaya dikit aja clean. Nah, misalkan kita bikin metode nih, misalkan void, sorry bukan void, widget. Atau gini aja, klik kanan bisa, klik kanan, ekstrak, bisa nggak? Refactor, nah, di ekstrak metode. Nah, gitu. Jadi kalau pakai ini tuh kita jelas gitu, misalkan build chat person. Nah, jadi ketika orang lihat codingan kita teh apa ini lista gitu. Oh ya maksudnya build chat person gitu. Nah, terus misalkan ini nih. Ini kan bisa disatuin nih, bisa diekstrak, klik kanan, refactor, ekstrak. Misalkan time, build time and total chat, build time and total sih kalau boleh. Build time and total chat. Jadi ya lebih lebih enak dilihat gitu. Gitu aja sih kurang lebih. Mungkin cukup ya udah hampir jam 9 juga. Mangga Bang. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Muklis atas sesi live codingnya. Menarik banget nih teman-teman. Dan step-stepnya mudah dipahami ya teman-teman. Dan di sini teman-teman pun terlihat antusias nih di kolom chat juga. Banyak yang ikut join langsung ke sesi hands-on-nya kayak gitu. Oke, semoga tadi hands-on-nya juga bisa terus teman-teman improve lagi ya skillnya gitu. Oke, kita langsung aja nih teman-teman karena sudah hampir pukul 9, kita masuk ke sesi Q&A. Di sini aku mau izin untuk share screen. Oke, nah di sini sudah ada 8 pertanyaan nih Kak Muklis. Lumayan nih teman-teman ternyata aktif bertanya juga nih di sini di Menti. Tuh. Oke, mungkin dari 8 ini karena keterbatasan waktu kita akan jawab 2 sampai 3 pertanyaan ya teman-teman. Untuk selanjutnya nanti mungkin teman-teman bisa belajar di Bootcamp Expert gitu. Oke, mungkin dari Kak Muklis ada request mau jawab yang mana Kak? Wait, wait. Oke, Oh ya ini tuh yang Muhammad Kausar Rizky bagus tuh. oke. Saya bantu bacakan ya, Kak. Dari Kak Muhammad Kausar Rizky Abdal, pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi tantangan kinerja dan optimasi aplikasi Flutter untuk memastikan responsivitas yang optimal, terutama saat menangani tampilan yang kompleks. Oke, silakan Kak Muklis, langsung saja dijawab. Jadi ya sebenarnya simpel sih. Jangan sampai ada warning aja. Kan kalau ngoding tuh di VS Code atau Android Studio suka ada warning tuh. Misal dia ada rekomendasi ada harusnya pakai cons atau dan lain sebagainya. Nah itu ikutin aja gitu. Jangan sampai ada warning. Karena ketika ada warning memang ketika di run jalan sih. Jalan mah jalan. Cuma bakal nggak optimal. Kayak misalkan dia nggak pakai cons nih. Nah kalau nggak pakai cons itu tiap ngeran itu atau tiap ada ganti state atau ganti UI atau dan lain sebagainya,
dia nge-build ulang gitu dari awal. Tapi kalau di cons, dia itu dipastiin tuh bahwa image ini nggak usah diganti lagi ya gitu, nggak usah dirender lagi ya, udah pakai image ini aja gitu. Gitu. Jadi ya intinya kalau pengen biar optimal gitu, ya intinya ikutin best practice dan cara yang paling mudah untuk dipahami itu ya ya udah jangan sampai ada warning gitu aja dulu itu udah bagus sih. Oke. Terima kasih banyak Kak Muklis atas jawabannya. Semoga Kak Muhammad Kausar Rizky Abdal sudah terjawab ya Kak untuk pertanyaannya. Seperti itu. Yang penting jangan ada warning gitu. Oke, lanjut. Mungkin ada request lagi Kak mau jawab yang mana? Baik, baik. Oke. Hmm. Nah ini nih rame nih, mendingan Android Studio atau VS Code. Ya sebenarnya tadi udah Oke. dijawab sih ya. Jadi ya itu memang tergantung kebiasaan masing-masing gitu. Nggak memang akhir-akhirnya ya trade off sih. Jadi kalau misalkan pakai Android Studio ya enak tapi mungkin berat sih. Yang sering diomongin orang itu karena memang berat gitu. Dan dia jadi kayak si support dari buat kayak plugin-pluginnya itu gak kayak di VS Code gitu. VS Code pluginnya kan banyak gitu. Nah kalau Android Studio memang di providernya itu ya JetBrains itu gitu. Jadi memang provider, tapi memang bagus gitu. Jadi ya kalau misalkan direkomendasikan mana, ya tergantung dari sukanya yang mana gitu. Kalau misalkan sukanya ya, saya nggak apa-apa berat gitu, tapi ya memang udah terbiasa dari Kotlin misalkan ya udah pakai Android Studio. Tapi kalau misalkan pemula awal banget sih nih, mendingan ya VS Code aja gitu supaya nggak berat sih gitu. Oke. Jadi tergantung ya Kak mau pakai yang berat atau mungkin yang lebih ringan gitu. Ya, Namun, semoga bisa menjawab ya Kak. Ini siapa tidak ada namanya ya. Siapapun bagi yang menanyakan pertanyaan ini semoga terjawab ya Kak. Tapi sepertinya banyak pertanyaan serupa ya Kak Muklis ya dari tadi yang kayak Android ya. Studio atau VS Code Kak gitu-gitu. Oke, mungkin kita ke pertanyaan terakhir nih Kak Muklis. Mau yang mana nih? Hmm. Hmm. Nah, ini menarik nih. Apa kita harus mempelajari bidang web? Oke. Nah, ini menarik nih. Jadi gini ya, sebenarnya buat buat pertanyaan, kalau pemula mendingan belajar apa dulu gitu ya. Itu kan memang pertanyaan yang menarik sih untuk dibahas. Jadi gini, kalau misalkan kita baru masak, ya baru belajar masak nih misalkan mendingan masak pantry dulu misalkan atau masak yang manis dulu atau asin dulu. Sebenarnya inti jawabannya gini, yang mana aja pun ambil aja gitu. Yang di depan yang memang kira-kira suka ambil aja gitu. Gitu karena ketika kita udah bisa misalkan ya, ketika kita udah bisa di mobile, nanti ketika belajar web pun gak akan sulit gitu. Saya jujur ini sambil belajar Golang juga sambil belajar gitu. Dan ketika sambil belajar Golang itu, oh kalau di Androidnya ini kayak gini loh gitu. Jadi bakal ada satu pola yang sama gitu. Nanti akhir-akhirnya kayak gitu gitu. Cuma untuk pemula jangan jangan didengerin dulu. Ya udah kalau misalkan kita mobile, mobile aja. Nanti gitu. Kalau ada orang misalkan oh mendingan web, jangan dengerin. Kita fokus aja mobile. Kalau kita udah nanti udah di satu titik di mana kita ingin naik ke jadi manajer gitu, kan pasti harus paham web. Nah, mulai dipelajari hal-hal lain gitu. Tapi buat dasar apapun gak masalah sebenarnya gitu. Yang penting kita memahami dulu konsep-konsep dasarnya gitu. Itu sih. Oke. Terima kasih banyak Kak Muklis atas jawabannya. Sekali lagi mohon maaf ya rekan-rekan karena keterbatasan waktu, jadi kita belum bisa menjawab semuanya.
Seperti itu, tapi mungkin kamu Klis juga open untuk berdiskusi di platform lain ya Kak. Misalnya teman-teman ingin berkoneksi di LinkedIn seperti itu, apakah diizinkan Kak? Boleh-boleh mungkin ya kalau misalkan ingin ngechat di LinkedIn dan saya ada mail time, saya balas insya Allah. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Muklis. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih nih teman-teman. Nah, jadi mungkin menuju ke penghujung sesi nih. Oke, jadi sebelum kita tutup, sekali lagi izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin belajar di expert nih, gitu. Mumpung ada spesial diskon untuk teman-teman yang malam ini join pada mini bootcamp Flutter, teman-teman bisa dapat special price yang mulainya itu di angka 499.000. Jadi untuk teman-teman itu hanya di 299.000 saja dengan cara chat Kak Tami. Kak Tami ini merupakan admin grup ya teman-teman. Jadi yang tadi pagi menyapa teman-teman nih untuk perkenalan dan lain-lain, nah itu Kak Tami. Itu teman-teman bisa langsung chat ke Kak Tami dengan format Flutter. Nah itu teman-teman akan bisa langsung dapat diskon sebanyak 200.000 rupiah. Nah atau ini nomor Kak Tami sudah aku share di kolom chat Zoom. Itu bisa aja langsung diklik ya teman-teman untuk chat ke Kak Tami. Chat dengan format Flutter dan dapatkan diskon sebesar 200.000 rupiah. Yang mulainya 499.000 khusus bagi teman-teman yang join mini bootcamp pada malam hari ini hanya di angka 299.000 saja. Seperti itu. Oke, karena sudah di penghujung acara nih, mungkin kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari Kak Muklis nih, biar bisa menambah semangat teman-teman. Gitu. Silakan Kak. Oke, saya sharekan lagi. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena mungkin bakal cringe sih, tapi ya udahlah ya, saya bacain aja. Jadi kayak gini, belajar coding dan Flutter memang seberat mengarungi 7 laut samudra dan mendekati pegunungan Himalaya. Tapi bila dilakukan, insya Allah akan sedikit-sedikit buat kita jadi kaya. Oke, hashtag programmer sendiri. Gitu sih. Oke, menarik banget nih Kak Muklis nih untuk closing statementnya. Sedikit-sedikit lama-lama bisa jadi kaya ya Kak ya. Karena memang highlight kita adalah mencari cuan gitu ya Kak. Mantap. Gitu. Mungkin teman-teman di sini juga yang pejuang karir dan juga pejuang cuan gitu ya. Bisa banget nih belajar Flutter untuk bisa berkarir di bidang Flutter, bermanfaat bagi semua orang ya teman-teman. Jadi jangan lupa yang pertama adalah menebar kebermanfaatan bagi sesama gitu. Insya Allah kalau tujuannya baik, nanti akan dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Oke, yuk sekarang teman-teman on cam yuk kita foto bareng terlebih dahulu dengan Kak Muklis juga. Oke, wah terima kasih Kak Dimas Arya nih dari tadi on cam ya Kak ya. Terima kasih Kak Bagus Rahmadani sudah on cam. Ada Kak Al Darmawansyah, Kak Mainawati, Kak Setiono, Kak Rey, Kak Sohibul Ma'rif, Kak Latif, ada Kak Bernard Wilson. Wah, banyak nih. Ada Kak Felix, Kak Baruna, Kak Setiono. Oh, Kak Setiono tadi sudah ya. Kak Wiranto nih, yang tadi overthinking ya, Kak. Dari tadi saya meng-highlight Kak Wiranto ini yang tadi overthinking gitu. Ada Kak Antonius, Kak Nisa. Oke, mungkin kita mulai dari slide pertama ya, teman-teman. Aku bantu hitung. 1, 2, 3, cheers. Oke, kita menuju ke slide kedua. 1, 2, 3, cheers. Oke, rupanya di slide ketiga sudah tidak ada yang on cam ya teman-teman. Jadi kita cukupkan sampai slide kedua saja. Seperti itu.
Kalau begitu, saya mohon izin untuk menutup acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak pada rekan-rekan expert yang sudah bergabung dari awal hingga akhir, yang dari kemarin sudah terus memantengi informasi di grup. Sampai hari ini kita berakhir mini bootcamp Flutter malam hari ini. Terima kasih banyak pada Kak Muklis atas ilmunya, insight-nya. Dan juga banyak sekali hal yang bisa kita dapat ya teman-teman dari mini bootcamp pada malam hari ini. Semoga teman-teman juga dilancarkan untuk perjalanan karirnya, terutama di bidang Flutter. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke.